Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Revita dari jurusan Geografi dan Kependidikan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang interpretasi citra digital, yang mana pada materinya yaitu resolusi citra. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang konsep resolusi pada interpretasi citra digital. Sebelumnya, kita membahas tentang pengertian resolusi. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial, berdekatan, atau secara spektral mempunyai kemiripan. Materi tersebut dijelaskan oleh Swight and Davis pada tahun 1978. Konsep resolusi terbagi atas beberapa macam, di antaranya yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem penginderaan suatu pencitraan, yang mana semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk pula resolusi spasialnya. Yang selanjutnya yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektromagnetik untuk membedakan informasi berdasarkan pantulan atau pancaran spektral. Seperti Praharsta menyatakan bahwa resolusi spektral merujuk pada batas-batas spektral, domain atau lebar band yang direkam oleh sistem sensor satelit yang bersangkutan. Dengan kata lain, resolusi ini merujuk pada kemampuan sensor dalam mendefinisikan interval panjang gelombang elektromagnetik yang secara halus. Inilah dia contoh sebagai contoh panjang gelombang dan suatu kecepatan satu gelombang resolusi spektral. Yang selanjutnya yaitu resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik yaitu kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek, yang mana resolusi ini berhubungan dengan kekuatan sinyal, kondisi atmosfer yaitu seperti hamburan, serapan atau tutupan awan, dan saluran spektral yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan citra penginderaan jauh digital sangat dipengaruhi oleh kualitas citra atau kemampuan koreksi. Resolusi radiometrik merupakan range representasi atau kuantisasi data, biasanya dipergunakan untuk format raster. Range tersebut dapat berupa 2 bit, yaitu 0 sampai 1, 3 bit 0 sampai 3, 4 bit 0 sampai 15 dan selanjutnya sampai berjumlah 16 bit, yaitu 0 sampai 65.535. Selanjutnya resolusi temporal. Resolusi temporal yaitu kemampuan suatu sistem untuk merekam daerah yang sama, atau dapat diartikan juga resolusi temporal itu kemampuan sensor untuk merekam ulang objek yang sama. Semakin cepat suatu sensor merekam ulang objek yang sama, yaitu semakin baik resolusi temporalnya. Dapat sebagai contohnya itu satelit GMS, resolusi temporalnya itu 2 kali sehari. Landsat MSS dan TM, resolusi temporalnya yaitu 18 hari untuk generasi 1, 16 hari untuk generasi kedua. Yang selanjutnya satelit Spot, resolusi temporalnya itu 26 hari. Selanjutnya satelit Iconos, resolusi temporalnya yaitu 3 hari. Satelit ini mengorbit bumi sinkron dengan matahari setinggi 681 km. Waktu resolusinya adalah 98 menit. Satelit QuickBird, resolusi temporalnya yaitu 3 sampai 7 hari. Satelit ini mengorbit bumi sinkron dengan matahari setinggi 450 km. Waktu revolusinya adalah 93,4 menit. Satelit Orview
3 resolusi temporalnya adalah 3 hari, mengorbit pada ketinggian 470 km. Satelit ini merekam data seluas 2100 km kuadrat setiap menitnya. Satelit Formasat 2 resolusi temporalnya yaitu 1 hari, mengorbit pada ketinggian 891 km. Satelit ini melewati beberapa wilayah Indonesia setiap hari, termasuk Pulau Sulawesi, sekaligus dapat melakukan perekaman data tiap kali melintas. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan resolusi layar, yaitu kemampuan layar monitor dalam menyajikan penampakan objek pada citra secara lebih halus. Seperti contohnya dalam suatu buah gambar, seperti pada wajah manusia, dapat kita lihat seperti taik lalatnya atau dengan komedo-komedonya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.